Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan sebelum saya lanjutkan perbincangan ada beberapa data yang sudah kami siapkan di antaranya adalah mengenai data ekspor impor tekstil di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018. Warna yang kemudian lebih gelap ini menunjukkan bahwa Indonesia melakukan banyak impor lah ya terhadap produk-produk tekstil, sementara untuk yang ekspor sendiri seperti Anda dapat lihat di tahun 2015 dan 2000 di tahun 2016 tepatnya, secara jumlah dari ekspor sendiri ini sangat di bawah dari jumlah impor. 2018 juga terjadi hal serupa di mana Indonesia melakukan ekspor untuk produk tekstil sebanyak 0,9%, tapi melakukan impor sebanyak 13,9%. Dan berikutnya adalah mengenai neraca dagang tekstil, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, di tahun 2018 Indonesia mengalami defisit sebanyak 25,6%, sementara di 2015, 2016 hingga 2017 Indonesia mengalami surplus, angkanya adalah di 2,4%, kemudian 14,2% dan 18,1%. Dan berikutnya adalah mengenai 5 negara tujuan ekspor terbesar tekstil dari Indonesia. Salah satunya adalah yang paling besar Amerika, setelahnya ada Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan juga Tiongkok. Baik, saya ke Pak Wahono Saputra lagi, Direktur Utama PT Sanda. Bicara mengenai apa yang akan dihadapi ke depan, challenge-nya Pak Wahono, walaupun kita kemudian belum tahu lah ya kondisi pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Tapi kita optimis saja bahwa vaksin segera ditemukan dan berbagai macam kegiatan usaha dapat kembali normal. Strategi ke depan akan seperti apa Pak Wahono untuk perusahaan Anda sendiri? Yang paling utama kita ini road to recovery Pak ya, kembali untuk dari pandemi ini yang strateginya yang kita satu fokus ke penanganan cash flow. Itu yang saya rasa paling penting dan satu-satunya sih Pak yang kita harus perhatikan sekali lah. Kendalanya sejauh ini yang ditemui seperti apa Pak Wahono? Ya, jadi kalau ibaratnya mungkin seperti satu roda yang sangat besar Pak. Jadi cash flow ini terganggunya itu kan dari hilir itu juga sudah terganggu. Jadi karena dampak pandemi ini ya. Jadi dari mungkin penjahit yang kemudian stuck dengan stok yang banyak sehingga tidak bisa membayar ke toko atau distributor. Distributor juga terkendala, tidak bisa membayar ke pabrik dan seterusnya. Jadi ini menjadi satu lingkaran yang roda yang harus kita sama-sama dorong bersama untuk bisa gerak lagi gitu loh. Iya, dan ini akan cukup membantu jika ada kemudahan di sisi itu gitu ya untuk menghadapi masa sulit ke depan. Baik, mengenai investasi ataupun mungkin pendanaan lah sejauh ini, apakah hanya dari internal perusahaan saja atau mungkin ada investor-investor yang menanamkan investasinya di perusahaan Anda, Pak Wahono? Sementara ini kami masih sebuah perusahaan yang kecil menengah, jadi semua pendanaan itu dari keluarga dan dari perbankan. Kita masih belum ada investor luar, tapi salah satu yang kita akan telusuri adalah untuk IPO, Pak. Ya, rencananya kapan dan persiapannya apa saja yang dilakukan, Pak Wahono? Banyak, jadi persiapan secara administratif, secara kesiapan dan secara kerapian dan keprofesionalisan internal tim kita juga lagi kita perbaiki semua dan kita persiapkan semua untuk itu. Rencana kalau semua lancar dengan dukungan IDX Incubator, semoga tahun depan lah kita bisa coba menjajaki IPO-nya. Ya, sebelum saya membahas mengenai IDX Incubator, saya ingin membahas sendiri mengenai IPO. Sejauh mana Anda mempertimbangkan IPO ini sebagai sumber pendanaan yang cukup ideal lah jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendanaan lainnya? Ya, itu menarik sih Pak, karena untuk IPO yang sebelumnya ini di dalam benak pikiran saya masih jauh mikirnya ke sana karena saya pikir IPO itu sesuatu yang sangat complicated,
sangat kompleks, dan mana mungkin sih sebuah perusahaan kecil bisa IPO. Itu selalu yang tertanam di pikiran saya. Tapi semenjak saya mendalami dan diberi bimbingan oleh IDX Incubator sih berubah, pikiran saya berubah. Jadi ini menjadi satu avenue yang sangat menarik untuk kita. Ya, menjadi lebih berani untuk melakukan IPO begitu ya, ditambah lagi ada manfaat-manfaat lain yang juga bisa didapatkan dari IPO. Baik, mengenai persentase saham yang kemudian mungkin akan dilepas ke publik, sudah ada perbincangan di internal sejauh ini? Nah, sudah ada, kisarannya sudah ada, tapi masih belum kita tanam dulu, Pak. Belum kita pastikan dulu. Ya. Oke, ya. Di IDX Incubator, pengalaman Anda pada saat mengikuti IDX Incubator seperti apa, Pak Wahono? Apa yang paling berkesan dan paling applicable lah dalam bisnis Anda? Ya, wow, kalau semua applicable, sangat applicable, dan kesannya sih bagus, karena IDX Incubator itu seperti sesuatu universitas lah, Pak ya. Kita dapat gelar sarjana dalam persiapan ke IPO yang sangat mendalam. Jadi kami selalu dibimbing, selalu diajak untuk diskusi dan mengikuti seminar-seminar khusus dari narasumber yang sangat-sangat berkompeten dalam bidang ini. Jadi sangat berkesan dan sangat berterima kasih sih. Baik, dalam hal apa saja yang mungkin Anda pada saat itu ini betul-betul yang saya perlukan lah untuk menjalankan perusahaan pada saat mengikuti IDX Incubator? Terutama dalam itu, Pak, dalam aspek legalnya. Jadi untuk kita bisa bertanya apa yang kita perlu siapkan, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu didaftarkan, atau apa yang perlu kita ketahui dari segi legalnya, karena kan itu cukup kompleks ya. Itu sangat-sangat membantu. Baik, ya, dan yang kami doakan adalah kemudian rencana untuk IPO dapat berjalan dengan lancar, persiapannya juga dapat berjalan dengan lancar, dan semoga masa sulit ini dapat segera berlalu. Pak Wahono, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses untuk Anda dan sehat selalu. Terima kasih. Ya, sampai jumpa, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan kembali dengan bahasan lainnya, tetap di IDX Channel.